hadir di kelas kita? Iya. Bagus, berarti hari ini semuanya hadir. Otomatis kita semua harus semangat untuk belajar. Nah, sebelum kita pembelajaran kita yang baru, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya hati kita tenang. Oke, ayo siapa yang pimpin kita dalam doa? Oke, Tian, maju ke depan, pimpin kita dalam doa. Oke, amin. Oke, silakan duduk kembali, Tian. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran kita. Dan sebelumnya dulu Bapak tanya nih, siapa di antara anak-anak Bapak yang masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu? Ayo, siapa nih? Tunjuk tangan. Oke, Mas Dan. Apa Mas Dan? Sumber energi, benar. Tepuk tangan untuk Mas Dan. Ya, benar. Bahwa minggu lalu kita belajar tentang sumber energi. Nah, dalam sumber energi itu juga kita sudah belajar contoh-contoh dari sumber energi. Ayo, kawan yang lain. Siapa yang tahu contoh dari sumber energi tersebut? Tunjuk tangan. Oke, Cynthia, apa Cynthia? Ya, energi panas matahari. Berikan tepuk tangan untuk Cynthia. Benar. Berarti kalian semua pintar ya, masih mengingat pembelajaran kita minggu yang lalu. Nah, sekarang kita akan belajar materi yang baru tentang perubahan energi. Nah, sekarang kita belajar materi baru tentang perubahan energi. Coba buka halaman 53. Buka halaman 53. Di situ kita belajar tentang pembelajaran pertama tentang perubahan energi. Nah, sebelumnya dulu, sebelum Bapak menjelaskan secara detail, Bapak mau tanya lagi, siapa yang masih ingat apa itu energi? Oke, Karel, apa Karel? Energi adalah usaha untuk melakukan sesuatu. Energi adalah usaha untuk melakukan sesuatu. Oh, dari jawaban si Karel, jawabannya kurang tepat nih, tapi nggak apa-apa, Bapak apresiasikan, berikan tepuk tangan untuk si Karel. Nah, karena dia berani menjawab, tapi nggak apa-apa Karel, Bapak akan menjelaskannya. Jadi Bapak ingatkan kembali bahwa energi itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja, atau bisa juga diartikan sebagai daya yang digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Itulah jawaban yang tepatnya Karel. Jadi artinya bahwa energi itu sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Benar. Nah, dalam energi itu juga dia mengalami yang namanya dengan perubahan. Nah, inilah yang sekarang akan kita pelajari. Dan sebelum kita masuk pada pemahaman tentang perubahan energi ini, Bapak akan menjelaskan apa saja nanti yang akan kalian capai atau tujuan dari pembelajaran yang akan kita bahas bersama-sama pada hari ini. Yang pertama, kalian nanti dapat membaca teks dengan lancar dan tepat yang bercerita tentang perubahan energi. Yang kedua, kalian akan paham bagaimana terjadinya proses perubahan energi baik dalam tubuh kita sebagai manusia dan baik juga dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kalian akan tahu bagaimana cara semua energi itu dimanfaatkan dengan baik. Dan selanjutnya, dalam sebuah kegiatan sehari-hari, kalian akan menemukan yang namanya perubahan energi. Nah, sekarang kita masuk pada perubahan energi.
Bapak akan menjelaskan bahwa perubahan energi itu adalah berubahnya suatu bentuk energi ke dalam bentuk energi yang lain. Berarti dia mengalami perubahan dari energi yang lain akan berubah menjadi energi yang lain juga dengan tujuan dapat dimanfaatkan. Oke. Nah, Bapak tanya nih, dari beberapa materi sumber energi yang telah kita jelaskan, siapa nih yang tahu atau kasih contoh pertama sumber energi yang dibutuhkan oleh makhluk hidup? Ayo tunjuk tangan. Oke, Leora, bangkit berdiri. Apa Leora? Iya, benar. Energi yang pertama adalah energi fosil. Tepuk tangan. Bagaimana energi fosil itu adalah contohnya yang pertama dulu satu energi fosil. Contohnya adalah minyak bumi, gas dan batu bara. Nah, ini adalah contoh pertama dari sumber energi yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Contoh pertama adalah energi fosil, yaitu minyak bumi, gas dan batu bara. Nah, dalam contoh energi fosil ini, contohnya minyak bumi, gas dan batu bara, dia mengalami perubahan. Contohnya dari minyak bumi, apa contoh perubahan dari minyak bumi ini atau energi kimia istilahnya? Siapa yang tahu perubahan energi kimia yang dialami oleh minyak bumi? Ayo, siapa yang bisa tunjuk tangan? Oke, Gale, apa Gale? Sudah. 1, 2. Nah, dari energi fosil ini, contohnya minyak bumi, dia mengalami yang namanya perubahan energi. Contohnya dari minyak bumi. Ayo, siapa yang bisa memberi contoh apa perubahan dari minyak bumi itu mengalami perubahan energi? Contohnya apa? Oke, Gale, apa Gale? Kompor minyak tanah. Iya, benar, kompor minyak tanah. Di mana dari kompor minyak tanah itu dia mengalami perubahan. Perubahannya dari energi kimia menjadi energi panas. Dan itulah perubahan dari energi minyak bumi itu atau dari energi fosil. Nah, contoh selanjutnya sumber energi yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Ayo, siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Oke, Gale lagi. Apa Gale? Energi matahari, contohnya panel surya. Matahari, contohnya panel surya. Ayo, siapa yang tahu panel surya? Panel surya itu adalah contohnya itu lampu di pinggir jalan yang memanfaatkan tenaga dari matahari. Berarti dia mengalami perubahan dari energi panas menjadi energi cahaya. Oke, soal contoh selanjutnya. Siapa yang bisa contoh selanjutnya? Saya Pak. Oke, Jevon. Apa Jevon? Energi air, contohnya irigasi atau kincir air. Ya, benar. Contoh sumber energi yang dibutuhkan oleh makhluk hidup contohnya lagi adalah energi air. Contohnya adalah irigasi dan kincir air. Di mana kincir air itu salah satu perubahan energi, di mana dari energi air menjadi energi gerak. Kenapa? Karena air mampu mempergerakkan dari kincir air. Benar. Oke, soal selanjutnya, contoh selanjutnya. Siapa yang bisa? Oke, Afni. Apa Afni? Energi air, contohnya penggerak kapal layar dan alat musik tiup. Iya, benar. Contoh sumber energi yang lain adalah energi angin. Benar sekali. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Dari energi angin itu contohnya adalah
menjadi kapal layar. Pernah melihat kapal layar? Nah, berarti kapal layar itu dibantu oleh angin untuk bergerak. Pernah kalian lihat seruling? Nah, seruling itu berbunyi karena ditiup. Dari tiupan itu menghasilkan angin. Berarti itu adalah sumber energi. Nah, selanjutnya juga kita masuk pada kehidupan kita sehari-hari. Mari kita pahami apa-apa saja sih perubahan energi di lingkungan kita yang bisa kita lihat. Dari lingkungan kita, dari rumah kita, di sekolah pun, di lingkungan sekitar kita, apa-apa saja sih perubahan energi yang dapat kita amati. Ayo, siapa nih? Oke, Yolan, apa Yolan? Iya, jawaban yang pertama adalah setrika. Di mana setrika itu perubahan energi yang dialaminya adalah dari listrik menjadi panas. Benar sekali. Oke, ayo. Apalagi contohnya? Contohnya yang lagi. Oke, Vincent. Apa Vincent? Kipas angin. Benar, tepuk tangan dulu. Ayo. Ya. Gimana? Kipas angin ini perubahan energinya dari energi listrik menjadi energi gerak. Nah, sebelum kita lanjut dulu, bagaimana kalau kita buat ice breaking? Gimana, setuju? Ayo Bapak, undang kita semua untuk bangkit berdiri. Oke, ice breaking kita tahu tepuk semangat. Oke, Bapak bilang tepuk semangat, langsung buat gerakan lagi. Tepuk semangat. Nah, selanjutnya siapa? Coba berikan contoh perubahan energi yang terjadi dalam lingkungan kita lagi. Ayo, siapa yang bisa lagi? Oke, Lista. Apa Lista? Iya, tepuk tangan. Coba kita semua dulu bertepuk tangan sekali. Lagi. Nah, dalam tepuk tangan ini, gerakan tepuk tangan ini juga mengalami perubahan di mana dari energi bergerak menjadi energi bunyi. Ya kan, di mana kita menggerakkan tangan kita, otomatis kita bertepuk tangan menghasilkan bunyi. Benar. Oke, selanjutnya perubahan energi dalam lingkungan kita sehari-hari. Ayo, siapa yang bisa? Oke, Ines. Apa Ines? Layang-layang. Siapa yang suka layang-layang? Angkat tangan. Berarti semua yang suka layang-layang ya. Berarti dalam layang-layang itu juga mengalami perubahan. Gimana perubahan yang dialami oleh layang-layang itu? Dari energi angin menjadi energi gerak. Contohnya tadi pada kapal layar, di mana kapal layar itu digerakkan oleh angin. Oke, mantap. Contoh selanjutnya, ayo. Oke, Lucy, apa Lucy? Lampu. Benar sekali. Siapa nih yang pernah melihat lampu? Tunjuk tangan.
tahu yang namanya dengan kendaraan? Dalam kendaraan dia juga mengalami yang namanya perubahan energi. Di mana perubahan energi yang dialami oleh kendaraan itu dari energi kimia. Di mana energi kimia tadi adalah minyak bumi menjadi energi gerak. Nah, itu perubahan energi tersebut dalam lingkungan kita sehari-hari, dalam peralatan yang kita gunakan setiap hari, dalam pengamatan yang kita lihat setiap hari. Namun untuk kita ingat, perubahan energi juga dapat dialami oleh tubuh kita. Coba, Bapak mau tanya, apa perubahan energi yang terjadi dalam tubuh kita? Oke, Leora, apa Leora? Energi kimia menjadi energi gerak. Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Leora. Ya, di mana dalam tubuh kita dia mengalami perubahan energi yang namanya adalah energi kimia menjadi energi gerak. Mengapa? Karena kita manusia ini mengonsumsi yang namanya dengan makanan, baik dari sumber tumbuhan, baik dari sumber serat yang dihasilkan oleh daging. Nah, semua makanan yang dikonsumsi oleh manusia itu mengalami namanya dengan perubahan. Dari makanan yang dikonsumsi oleh manusia itu dia mengalami perubahan dari energi kimia menjadi energi gerak, karena dalam semua yang dikonsumsi oleh manusia itu dapat membantu manusia dalam melakukan aktivitas, ya kan? Karena kalau kita makan dengan banyak dan dengan vitamin yang tercukupi, maka otomatis tubuh kita dapat bergerak stabil. Kenapa? Karena tubuh kita mengalami perubahan energi dari energi gerak sekali. Nah, selanjutnya, karena semua materi dapat kita bahas bersama-sama. Di sini Bapak mau kita buat kelompok. Nah, nanti ada tugas kelompok, kalian akan pecahkan bersama-sama tugas kelompok tersebut. Yang Bapak harapkan di sini nanti, semoga kalian dapat bekerja sama dengan baik sehingga menghasilkan nilai akhir dan mengesan dan penuh dengan kegembiraan. Kenapa? Karena semua tugasnya nilainya bagus. Ayo, sekarang kita buat kelompok. Nah, setelah kita telah membuat kelompok, di sini Bapak mau nanti kalian harus bekerja sama ya, saling membantu dan saling memecahkan masalah secara bersama. Nah, dalam tugas kelompok, coba secara bersama-sama buka halaman 57. Ayo, buka halaman 57. Nah, udah dapat semua? Oke, bagus. Nah, dalam halaman 57 itu, Bapak mau setiap kelompok memberi pendapat sesuai dengan pengamatan. Di mana dalam pengamatan itu kalian diharapkan supaya menemukan atau mencari peristiwa perubahan energi. Nah, dalam peristiwa perubahan energi itu dibagi menjadi dua tempat dari pengamatan kalian setiap kelompok. Tempat yang pertama adalah di mana? Di rumah. Dan yang tempat yang kedua adalah di sekolah. Nah, kalian bersama-sama mencari informasi apa saja perubahan energi baik yang terjadi di rumah maupun yang terjadi di lingkungan sekolah kita. Gimana? Udah paham dengan tugas kelompoknya? Sudah. Oke, karena sudah paham semua, ayo kita kerjakan bersama-sama. Mulai mengerjakan tugas kelompok. Nah, setelah kalian telah berdiskusi, di sini Bapak mau minta perwakilan dari satu kelompok. Coba ungkapkan apa hasil dari diskusi kalian. Dimulai dari kelompok 3. Ayo. Oke, Karel. Apa Karel? Peristiwa perubahan energi di rumah adalah perubahan energi listrik menjadi gerak. Contohnya blender. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo, perwakilan dari kelompok yang lain. Siapa? Ada yang bisa di sini? Oke, Cynthia. Apa Cynthia?
kerjakan secara bersama-sama dan Bapak sangat bangga. Jadi harapan Bapak dalam materi yang telah kita bahas bersama-sama ini dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menambah ilmu kalian. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita untuk hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang kita dalam doa? Oke, Jessica bagi berdiri dalam sikap berdoa. Lipat tangan untuk mata, mari kita